Hai, halo semua, kembali lagi ke channel Mami Yeskel. Oke, baik, hari ini saya akan bercerita mengenai tentang apakah handphone dari luar negeri boleh dibawa masuk ke Indonesia. Contohnya handphone dari Malaysia, apakah boleh digunakan di Indonesia atau tidak. So, tonton sampai habis. Oke, pada 23 Mei 2022 yang lalu, kami sekeluarga pulang ke kampung, pulang ke Indonesia. Kami bertolak daripada KLIA menuju ke Soekarno-Hatta, yaitu Jakarta. So, ketika sampai di sana, memang ada banyak dia punya flyer mengatakan bahwa daftarlah email supaya handphone Anda boleh digunakan di Indonesia. So, saya sangat penasaran sama ada handphone yang kami bawa semua nih, apakah boleh digunakan di Indonesia, boleh digunakan atau tidak. So masa itu saya pun pergilah ke counter bea cukai dan bertanyakan di sana. Sebenarnya boleh ya handphone yang dari luar negara, ya dari luar Indonesia, kalau masuk ke Indonesia itu boleh digunakan hanya dengan mendaftar email. Ya, email itu akan diberikan oleh pihak bea cukai. Jadi berapakah harga yang perlu dibayar untuk daftar email tersebut? Ya, selalu banyak yang bertanya kan perlu dibayar atau tidak. Ya, kalau handphone itu harganya 500 USD ke bawah, maka untuk mendapatkan email tersebut adalah percuma ataupun gratis. Ya, tapi kalau handphone Anda nilainya 500 USD dan ke atas, lebihan dari 500 tadi itu akan dibayarlah ke bea cukai untuk mendapatkan email. Contoh, handphone yang saya bawa itu adalah Oppo Find X2. Ya, Oppo Find X2 saya harus bayar bea cukai juga, harganya dalam 2 juta lebih karena harga handphone itu melebihi 500 USD. Di convert ke USD ya. Jadi di depan counter tuh memang sudah ada, mereka punya di bea cukai, maksud saya memang sudah ada komputer. So mereka akan kenal pasti handphone jenis apa yang kamu bawa, kemudian berapakah yang perlu kamu bayar. Tapi kalau handphone yang di bawah 500 USD itu lebih kurang harganya 7 juta ke bawah ya. Jadi kalau harga handphone kamu itu harganya sekitar 7 juta ke atas, jadi yang lebihan dari 7 juta tuh harus kamu bayar. Contohnya kalau handphone kamu itu 7.500.000 rupiah, so 500 itu yang perlu kamu bayar gitu untuk mendapatkan email tersebut. So fikir saya tidak ambil email dari Indonesia itu sebab sangat mahal untuk handphone saya. Jadi rasanya sangat tidak berbaloi lah. Tapi saya diajarkan oleh Bapak Bea Cukai itu bahwa orang asing boleh beli SIM card untuk khusus untuk warga asing ya, khusus untuk warga asing ada di bandara. Jadi kamu boleh beli dan itu SIM card itu boleh digunakan selama 3 bulan. Kalau data habis tinggal kamu top up data. Tapi setelah kamu beli SIM card itu 3 bulan kemudian SIM card itu sudah tidak boleh digunakan lagi, karena SIM card itu ada data email hanya boleh digunakan selama 3 bulan. Setelah 3 bulan SIM card itu sudah tidak berfungsi lagi. So untuk kawan-kawan yang mau pulang ke Indonesia, sama ada Anda adalah warga negara Indonesia ataupun Anda adalah warga negara asing, kalau handphone itu sangat perlu digunakan di Indonesia, maka daftarlah email ya. Tapi kalau handphone kamu iPhone 13 Pro Max, tak payah sebab harganya lebih kurang. Yang perlu kamu bayar adalah 10 juta guys. Lebih bagus kamu beli handphone lokal di Indonesia 1-2 juta so boleh digunakan, dan sampai bila-bila pun boleh digunakan di Indonesia. Dan kalau handphone kamu itu sebelumnya sudah pernah dibawa masuk ke Indonesia sebelum tahun 2020, maka handphone itu masih boleh digunakan sekarang. Contohnya handphone husband saya sudah pernah masuk ke Indonesia sebelum 2020, handphonenya tidak perlu daftar email juga, masih boleh digunakan di sini, sama ada roaming ataupun beli SIM card di Indonesia lah. Tapi untuk handphone yang saya guna ini, yang sekarang yang untuk guna
sekarang nih tidak boleh, walaupun saya mau roaming juga tidak boleh ya, tidak boleh di roaming. Kalau beli SIM card yang di sini pun memang tidak boleh digunakan gitu. So ada yang tanya juga, kalau SIM card yang dibeli tuh, yang macam saya beli di airport 300.000, apakah boleh digunakan? Iya, boleh digunakan. Boleh digunakan, tapi untuk di iPhone saya tidak boleh. Saya tidak tahu kenapa. Tidak ada line, ya mungkin sebab memang perlu register email, itu saya tidak tahu sangat. Tapi SIM card yang saya beli di airport itu boleh digunakan untuk handphone Oppo. So saya letaklah SIM card tuh di handphone yang Oppo. Kemudian saya connect apa namanya nih, connection lah ke iPhone, baru saya boleh online gitu. Tapi jangan risau, handphone kamu tetap boleh menggunakan WiFi walaupun tanpa SIM card. Jadi sudah jelas ya, hanya itu saja dari Mami Eskel. Sampai jumpa lagi.